Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh pilih sepuh Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Semanten ugi ingkang kula tresnani mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah pengaosan Masjid Miftahul Jannah ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun sumangga kita sami tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan punika kita taksih pinaringan rahmat sahidahipun Allah sehingga kita sami saged ngerawi pengaosan majelis taklim ingkang kita suwun mugi-mugi kita sami pikantuk ilmu ingkang bermanfaat, ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang inggih menika saged ningkataken keimanan lan saged inggih menika nambah semangat kita sami anggenipun beribadah lan ngamal soleh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting. Karena yang kita bahas sekarang ini adalah makhluk yang tidak terlihat, namun berada di sekitar kita. Sebuah makhluk yang memiliki pengaruh, memberikan pengaruh kepada kita. Dan mungkin seseorang bisa melihat bagaimana pengaruhnya. Makhluk yang antara kita dan makhluk tersebut adalah diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tersebut adalah apa? Jin. Kenapa kita kok bahas jin? Sebagaimana apakah penting membahas masalah jin? Padahal kita mungkin sudah ada yang pernah ketemu dengan jin, Pak. Dereng nggih? Atau mungkin ada yang pernah kerasukan jin? Atau mungkin keluarganya sudah ada yang pernah kesurupan? Ternyata pembahasan ini sangatlah penting agar kita bisa selamat dari tipu daya jin. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam judul kajian adalah menyembah jin. Bagaimana sih Mas, masa jin disembah? Apakah ada orang yang menyembah jin? Menyembah secara terang-terangan, rukuk, sujud kepada jin, apakah ada? Kenapa perlu disembah? Apakah kenapa perlu dibahas? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ternyata ada sebagian orang yang ingin sukses ternyata meminta bantuan jin. Ada yang ingin sembuh dari penyakit minta bantuan jin. Ada yang ingin sakti mandraguna minta bantuan jin. Bahkan ada yang naksir dengan seseorang, suka dengan seseorang, minta bantuan jin. Atau mungkin jengkel dengan seseorang, dia pengen menyakitinya, minta bantuan jin. Atau mungkin ada orang yang disantet, disihir, ternyata dia minta bantuan jin agar bisa mengalahkan jin yang ngirim santet tadi, yang ngirim sihir tadi. Alias apa Pak? Jin dilawan dengan jin. Apakah boleh melawan jin kafir minta bantuan dengan jin muslim? Ini yang akan salah satu yang akan kita bahas. Boleh nggak minta bantuan kepada jin muslim untuk menemukan sepeda motor yang hilang? Atau mungkin orang hilang, Pak? Maka di sini kita melihat fenomena yang tersebar di masyarakat, bagaimana menyikapi terutama orang yang kesurupan, bagaimana menyikapi orang yang kena sihir, kena guna-guna. Karena kita yakin bahwasannya dukun, tukang sihir menjalankan aksinya itu pasti lewat bantuan jin. Bahkan terkadang masyarakat pun masyarakat pun meyakini penunggu pohon yang besar, penunggu batu yang besar, yang bau reksa ini juga adalah jin. Saking pentingnya Pak masalah pembahasan akidah ini, terkadang sebagian yang diustadkan atau yang dikatakan kiai itu memberikan apa Pak? Memberikan jimat yang di situ ada jinnya, memberikan amalan-amalan yang gak ada tuntunannya, rajah-rajah, jimat-jimat yang intinya adalah minta bantuan ke jin. Maka ini ya adalah akidah yang sangat penting sekali agar tidak terjerumus dalam bentuk penghambaan diri kepada jin, beribadah kepada jin. Di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita lihat saja ritual tumbal, ritual sesajen, yang tentunya biasanya orang memberikan sesaji itu kepada siapa Pak? Kepada makhluk halus atau jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat tertentu. Contohnya apa Pak? Pohon apa Pak biasanya yang dikeramatkan? Pohon beringin. Kira-kira di setiap dusun desa itu ada pohon beringinnya nggak Pak? Biasanya ada mata airnya, sendangnya. Kalau dulu Khalid bin Walid pernah diperintahkan Rasulullah untuk menebang pohon yang disembah, dikeramatkan. Akhirnya dipotong pohonnya. Tapi Rasulullah mengatakan engkau belum memotongnya, engkau belum membunuhnya. Ternyata apa? Bentuk jin wanita yang telanjang, yang rambutnya panjang sekali. Akhirnya Khalid balik lagi, dibunuhlah jin tersebut. Kenapa masyarakat itu memberikan sesaji kemana Pak? Ke sendang ataupun sumber mata air, batu besar, ataupun pohon beringin, yang biasanya ini ketika
Napa Pak, ketika ada hajatan, ketika mantu nggih di perapatan, di sendang, itu banyak pencok bakalnya, banyak sesaji. Kenapa memberikan sesaji? Karena masyarakat meyakini bahwasannya jin tersebut yang dianggap penguasa tempat tersebut bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan keselamatan, dan bisa memberikan madarat, malapetaka. Nek ra kei sesaji bakali cilaka, bakali ora slamet ngoten nggih Pak nggih. Nanti acara hajatannya, mantunya atau sunatannya maka akan kacau balau. Sehingga memberikan tumbal sesajen, masyarakat meyakini agar apa? Agar selamat. Atau mungkin ada istilahnya meredam kemarahan jin tersebut. Kita lihat Pak, biasanya jembatan baru dibangun, biasanya sembelihkan apa Pak? Kepala kerbau. Pinten Pak niku Pak? Mboten namung setunggal nggih. Bahkan 5 sekaligus. Kalau dulu di pabrik tebu niku nggih, pernah ada yang kecelakaan gitu nggih. Yang katanya sebagai tumbal, akhirnya sekarang apa? Diberikan sesaji berupa kepala kerbau. Itu pun kita bisa lihat di pegunungan atau di lautan. Kalau di laut biar nelayan itu berlayarnya cari ikannya selamat, akhirnya memberikan sesaji kepada yang dikatakan penguasa laut tersebut. Demikian pula gunung yang dikatakan, sebagian mereka mengatakan jin tersebut bernama Mbah Sinten? Senes Mbah Marican le. Mbah Sinten Pak? Mbah Petruk ya katanya. Kasih sesaji biar gak marah. Nanti kalau marah bisa meletus gunungnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kebiasaan ini, kesyirikan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus untuk menegakkan tauhid sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Jin. Nah ini ya, ada surat khusus namanya surat Al-Jin. Kalau kita pengen tahu sifat-sifat jin, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Allah berfirman yang artinya bahwasannya beberapa orang dari kalangan manusia ada yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Apa hukumnya Bapak Ibu minta perlindungan kepada jin? Allah berfirman, fazaduhum rohaqa. Kalau minta perlindungan kepada jin itu justru akan menambah manusia, menambah dosa dan kesalahannya. Dikisahkan dahulu Pak, ketika seseorang itu melewati tempat angker, tempat yang keramat, biasanya apa Pak? Mengucapkan, saya berlindung kepada jin, jin yang lebih kuat dari gangguan jin-jin yang lemah. Nah, biasanya kan gitu nih. Kalau ada preman saja ya, ada preman ini kelas apa Pak? Kelas teri, ada kelas kakap. Nah, biar selamat dari preman kelas teri, maka minta perlindungannya kemana Pak? Preman kelas kakap. Nah gitu nih. Ternyata demikian juga dahulu ketika lewat tempat keramat itu juga ada yang berlindung kepada jin.
Apa hukumnya Pak, Bapak Ibu, ketika seseorang melewati tempat keramat dan ngebel, tin? Boleh nggak Pak? Nanti kalau nggak ngebel hati-hati, nanti bisa apa? Nggak kuat nanjak. Dulu daerah Jatipuro mereka Pak, enten apa? Truk yang bawa tegel nih, itu dekat Sarian gitu Pak, memang dekat Sarian, tanjakannya itu ya tanjakannya lumayan curam gitu, nggak kuat. Akhirnya apa Pak? Glondor malih balik nih, terus apa? Terus truknya itu jatuh ke sawah, akhirnya penumpangnya pada meninggal. Masyarakat bilangnya apa Pak? Ini gara-gara nggak ngebel. Nah itu nih, gara-gara nggak ngebel. Akhirnya jinnya marah. Maka kita nggak perlu ngebel, nggak perlu nggak perlu tempat keramat ngebel, jembatan ngebel. Yang penting zikir. Petunjuk Nabi kalau baru nanjak baca apa Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah mungkin kalau kita nanjak kemana Pak? Ke Tangmangu atau Ngargoyoso gitu nih. Mau nggak kuat gitu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niscaya apa? Allah akan memberikan pertolongan. Mungkin tanjakannya curam nih, curam dan nggak kuat. Bantu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun bacanya apa? Subhanallah, Subhanallah. Ketika datar, alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini memang orang-orang di zaman jahiliyah meminta perlindungan kepada jin. Apakah jin mau begitu saja Pak memberikan perlindungan? Tidak. Ternyata jin memberikan syarat. Mau melindungi dengan syarat manusia tersebut harus mempersembahkan ibadah, harus menghamba kepada jin. Seperti apa Pak? Harus menyembelih hewan, memberikan sesaji, bernadar kepada jin. Ini yang sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 128. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal insi. Dan ingatlah pada suatu hari di waktu Allah menghimpun mereka semua, dan Allah berfirman, ya ma'syaral jinni, wahai golongan jin, ya ma'syaral jinni, qad istaksartum minal insi, wahai golongan jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Memang demikian. Kita lihat banyak jin yang menyesatkan manusia. Bahkan pertunjukan dengan menggunakan bantuan jin itu disiarkan di TV nasional, dijadikan acara favorit. Padahal apa hukumnya Pak? Apa hukumnya menyaksikan praktek-praktek kesyirikan tersebut? Ya mungkin seseorang cuma menganggap iseng saja, tapi ini berkaitan dengan akidah. Wahai golongan jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Qad istaksartum minal insi. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajana alladhi ajjalta lana. Kemudian teman-teman dekat mereka, itu teman-teman dekat jin dari golongan manusia. Siapa Pak kira-kira teman dekat jin dari golongan manusia dalam ayat ini? Nggih, laras. Teman-teman dekat mereka, yaitu teman-teman dekat jin dari golongan manusia, adalah para dukun dan tukang sihir.
mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana. Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan, mendapatkan manfaat dari sebagian lainnya, menunjukkan adanya kerjasama antara jin dengan dukun dan tukang sihir. Dan telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan kepada kami. Apa Bapak Ibu akibat kerjasama antara dukun, antara tukang sihir dengan jin? Akibatnya adalah qalan naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kalian. Tempat tinggal para dukun, para tukang sihir adalah neraka. Sedangkan kalian kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kita lihat tafsirnya nih. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini dalam kitab beliau Taisir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Syekh Abdurrahman bin Sa'di menjelaskan jin atau syaitan mendapatkan kesenangan dari manusia. Kenapa Pak? Senang karena manusia mentaatinya. Jin senang karena manusia menyembahnya, mengagungkannya, berlindung kepadanya. Jin itu senang Pak, senang kalau manusia itu berbuat kufur, berbuat kesyirikan. Ini manfaat yang didapat dari jin ya, oleh jin dari kerjasama tadi. Sedangkan manusia mendapatkan kesenangannya apa Pak? Kenapa kau kerjasama? Kesenangan apa, manfaat apa yang didapat? Maka manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi atau tercapainya keinginannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab bantuan dari para jin yang memuaskan keinginannya. Seperti orang yang cari pesugihan, itu tentunya bantuan siapa Pak? Bantuan jin. Maka orang yang menghambakan diri kepada jin, sebagai imbalannya jin tersebut akan membantunya, akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang pengen kaya, pengen sugih, cari pesugihan. Ya, kerjasama dengan jin. Tentunya ada tumbal-tumbalnya. Ada yang pengen cantik, pasang apa Pak? Pasang susuk. Pasang susuk niku saged dicopot mboten Pak? Mau meninggal dunia copot ini. Biasa masyarakat kan, keyakinan masyarakat kalau meninggalnya susah itu biasanya apa Pak? Dicekelan atau ya, disusuk. Nah, oh ya, ada ceklan Mas, seharusnya dilepas dulu Mas cekalannya. Nah. Oh ternyata ini yang diuri-uri, yang diopeni ternyata minta warisnya, minta anak cucunya untuk meneruskannya. Nah, meneruskan apa ya tadi Pak? Kesyirikan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari menyembah jin di sini adalah yang banyak dilakukan manusia adalah memberikan tumbal sesajen kepada jin. Padahal kita mengetahui bersama bahwasannya ibadah kurban, ibadah sembelihan itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sini digandingkan antara Bapak salat dan nusuk. Kul katakanlah ibadahku, salatku dan ibadah sembelihanku. Jadi ini memberikan sesaji itu bukan hal yang ringan, hal yang sangat besar. Di sini digandingkan antara Bapak salat dan kurban. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar nih, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Ternyata di sini diiringi antara salat dan sembelihan. Makanya Bapak Ibu, seandainya ada orang yang salat, salat nyembah rukuk sujud kepada Nyi Roro Kidul, mungkin akan geger. Ada berita nih, berita apa? Berita aneh nih, masa ada orang-orang apa Pak salat nyembah Nyi Roro Kidul. Mesti banyak yang mengingkari, masa salat nyembah rukuk sujud ke jin, ke Nyi Roro Kidul. Tapi kalau Anda nelayan memberikan sesajen larungan, istilahnya larungan nih, dianggap budaya nasional atau budaya Jawi nih. Bahkan terkadang apa Pak, ya diresmikan atau difasilitasi, didukung dengan pemerintah. Kalau memberikan sesajen itu dianggap biasa. Padahal antara sholat dan kurban itu sama-sama ibadah yang agung. Ya, ibadah sholat dan kurban. Makanya mempersembahkan ibadah ini, ibadah memberikan sesajen, ini termasuk syirkun akbar, termasuk apa? Syirik besar. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. Allah melaknat seseorang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa makna laknat Bapak Ibu? Apa makna laknat? Laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Amat jauhlah rahmat itu dari orang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Dan ini Bapak Ibu, masih banyak di masyarakat di sekitar kita, terutama ketika akan hajatan, mau mantu atau sunatan, itu banyak menyembelih ayam. Ya, untuk sendang ini, sendang itu, untuk batu besar ini, untuk pohon beringin, untuk perapatan, untuk kuburan. Kira-kira apa? Kalau kita dapati seperti itu gimana? Ada ayamnya, ada pisangnya, ada apa lagi Pak? Nasinya, berkatnya. Melihat seperti itu ditaruh di sendang, di batu besar atau di perapatan, sebaiknya kita ambil enggak? Nanti kalau diambil dimakan kualat nanti nih. Riwan? Oh, sebenarnya dibuang. Ini ingkung lih Pak. Ingkung lih. Gedangnya dimakan nih. Insya Allah. Ya. Nanti akan kita bahas apa hukum sesajen itu nih. Boleh nggak sesajennya diambil atau dimakan? Ini Bapak Ibu penting sekali untuk kita dakwah tauhid ke masyarakat. Memang tantangannya berat,
resikonya besar. Tapi ini menyelamatkan akidah umat. Karena Bapak Ibu, kalau masyarakat mungkin sudah rajin sholat ke masjid, sholat berjamaah, tapi kok masih memberikan sesajen kepada selain Allah, sia-sia mboten sholatnya. Sia-sia. Kalau sampai akhir hayat enggak bertobat, maka akan kekal di neraka. Dan ini perlu diingatkan, bahwasanya sesajen ini bukan dilihat besar kecilnya. Oh, ini kan cuma sesajen, cuma dikit atau cuma kecil mboten nggih, tapi apa? Kenapa seseorang ini memberikan sesajen, Pak? Apa penyebabnya, apa faktornya? Ternyata seseorang memberikan sesajen itu karena salah satunya mengagungkan yang diberi sesajen iki, Pak. Mengagungkan yang dikatakan bau reksa suatu kampung tersebut. Faktor yang kedua adalah karena rasa takut. Kalau nggak dikasih sesaji nanti bisa memberikan madarat, memberikan bahaya. Padahal pengagungan dan rasa takut ini adalah ibadah hati yang agung, yang hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun korban yang dipersembahkan itu kecil atau remeh, bahkan meskipun seekor lalat pun, tapi kalau disertai pengagungan rasa takut dalam hati, maka ini termasuk syirik besar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar dari sahabat Salman Al-Farisi. Beliau berkata, dahulu Pak, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat. Dan ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Kecil nggih? Nah, bagaimana kisahnya? Ada dua orang yang melewati suatu daerah suatu kaum, yang mana kaum tersebut sedang bersemedi, sedang menyembah berhala mereka. Mereka mengatakan, ini ada orang yang mau lewat. Ternyata dikatakan kepada yang mau lewat tersebut, tidak ada yang boleh melewati daerah kami hari ini kecuali setelah dia mempersembahkan sesuatu sebagai korban, sebagai tumbal untuk berhala kami. Maka mereka berkata kepada orang yang pertama tadi, korbankanlah sesuatu untuk berhala kami. Tapi ternyata orang yang pertama tadi, Pak, berkata dan mengatakan dengan yakin, aku tidak akan berkorban kepada siapapun selain Allah. Maka dia pun apa, Pak? Dibunuh. Karena dia akidahnya kuat, ya, dia nggak akan mengorbankan sesuatu pun kepada selain Allah. Akhirnya dibunuh, kemudian dia masuk surga. Lalu dikatakan kepada orang yang kedua, korbankanlah untuk berhala kami. Dia akhirnya menjawab, saya nggak ada sesuatu untuk dikorbankan, nggak ada apa-apa. Kemudian mereka berkata lagi, korbankanlah meskipun hanya seekor lalat. Maka orang tersebut, oh cuma lalat, nggak apa-apalah, sesaji cuma lalat saja kan, bukan ayam, bukan kambing gitu nih, bukan kerbau. Kalau kerbau kayak sapi kan besar ya Pak nih. Orang ini meremehkan, oh cuma lalat aja nggak apa-apalah, sesajen lalat, paling dosanya kecil gitu nih.
Maka akhirnya dia pun berkorban dengan seekor lalat. Dalam riwayat lain dijelaskan akhirnya mereka pun mengizinkan orang tersebut lewat. Namun kemudian di akhirat masuk neraka. Masuk neraka gara-gara mempersembahkan seekor lalat. Asar ini dalam kitab riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, intinya adalah jangan sampai kita minta bantuan kepada jin. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah berkata, di dalam lautan ada setan-setan yang dipenjara dan ditali oleh Nabi Sulaiman. Ini siapa yang mengatakan, Pak? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Di dalam lautan ada setan-setan yang dipenjara dan ditali oleh Nabi Sulaiman. Hampir-hampir akan keluar. Hampir-hampir akan keluar dan akan membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Apa maknanya, Pak? Ini dalam hadis disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini dalam kitab Sahih Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Bisa juga dilihat di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Al-Bidah wan Nahyu Anha, ya, Al-Bidah wan Nahyu Anha karya Ibnu Wada'ah. Imam Nawawi menjelaskan perkataan Abdullah bin Amr bin As dengan menjelaskan setan-setan itu membacakan sesuatu yang bukan dari Al-Quran, namun mereka katakan berasal dari Al-Quran. Kata Imam Nawawi apa, Pak? Untuk mengecoh orang-orang awam. Imam Nawawi mengatakan maka jangan terkecoh dengan mereka. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ini saking apanya ya? Mereka melakukan tipu daya. Setan-setan membacakan sesuatu yang bukan dari Al-Quran, tapi mereka katakan dari Al-Quran. Inilah kenapa jin-jin, bukan jin-jin ya, tapi apa? Kiai-kiai yang dikatakan kiai, yang dikatakan ustadz, yang dikatakan dukun putih, sekarang apa, Pak? Memberikan jimatnya bukan keris, bukan akik mungkin ya, bukan kembang setaman atau yang lainnya, tapi yang diberikan adalah tulisan-tulisan berbahasa Arab. Raja-raja nih, oh ini Arab, ini mesti Islami ini mesti Al-Quran ya, bahkan dikatakan Al-Quran. Ternyata benar, Pak, ketika dicek itu tulisan bahasa Arab, ternyata Arab Pigon itu nih, Arab yang dijawakan itu ternyata isinya minta bantuan ke jin. Makanya terkadang kalau diberi jimat sama Mbah Dukun yang katanya dukun aliran putih ya, terkadang gitu raja-raja berbahasa Arab. Maka masyarakat ya, sekarang ini harus memang hati-hati, karena mungkin sekarang dukun itu nggak pakai blangkon ya, nggak pakai baju hitam, atau di depannya nggak ada bapak namanya itu apa nih kok? Menyan, dupa, kan nggih? Napa nih kaca benggala nih kan nih, katanya untuk bisa meneropong melihat itu nih. Sekarang apa, Pak? Dukun-dukun pakai peci, baju putih, bahkan pakai apa? Tasbih. Tapi harus kita tahu apa ciri-ciri dukun. Nih, biasanya tanya namanya, tanggal lahirnya, nama ibunya, macam-macam. Nih.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasannya jin itu akan membantu manusia dengan syarat manusia tersebut melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, bahkan melakukan amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Contohnya apa, Pak? Contohnya zikir-zikir yang aneh. Niki. Mungkin bapak-bapak harus hati-hati nih kalau putranipun mungkin ikut bela diri yang di situ ada tenaga dalamnya, hati-hati. Nggih. Karena tenaga dalam itu ya umumnya adalah berasal dari mana, Pak? Bantuan jin. Contohnya mukul jarak jauh nih, Pak nih. Dipukul sini ternyata yang mentah di sana. Nah, Nabi saja nggak memiliki tenaga dalam nih. Kalau punya tenaga dalam melawan kafir Quraisy tinggalan nggih tenaga dalam, habis semua nih kafir Quraisy. Nggih. Ternyata mungkin ada apa, Pak? Amalan-amalan zikir-zikir yang aneh. Atau kalau nggak aneh-aneh tata caranya. Coba zikir ini, baca zikir ini jangan bernapas, waktunya 5 menit. Kuat betul, Pak? Bernapas 5 menit atau 10 menit. Nggih. Atau mungkin kalau nggak aneh ya mungkin berapa ribu kali. Puasa 40 hari, puasa mutih, memindahkan penyakit kepada hewan, atau memberikan raja terus dimasukkan ke air terus diminum. Kata mereka memberikan jimat atau mentransfer energi. Dan hati-hati, biasanya orang yang mengajarkan tenaga dalam biasanya pesertanya, muridnya disuruh minum sesuatu, makan sesuatu yang disitulah melalui makanan, melalui minuman itulah jin masuk ke dalam tubuh manusia. Itu bahayanya kalau dukun sudah ngasih makanan atau minuman air putih, nah di situ jin masuk ke tubuh manusia. Ini untuk keluarnya ya susah nih. Maka apa, Pak? Jadi kita harus hati-hati nih, jangan sampai minta bantuan pertolongan kepada jin. Bahkan Nabi SAW pun pernah terkena sihir oleh seorang Yahudi, namun beliau tidak minta bantuan kepada jin. Minta bantuan ini kira-kira buhulnya letaknya di mana gitu nih. Begitupun tidak ada riwayat bahasanya sahabat itu meminta pertolongan kepada jin. Sehingga Syekh Shalih Al-Syekh hafidahullah telah menjelaskan bahwasannya meminta bantuan kepada jin muslim adalah sarana yang menjerumuskan kepada perbuatan syirik, meskipun yang diminta bantuan apa, Pak? Jin muslim. Dan kata beliau tidak boleh berobat kepada salah seorang yang meminta bantuan kepada jin muslim. Ini yang mereka istilahkan dengan dukun putih ya. Nggak tahu dukun putih itu jinnya jin muslim atau jin kafir nih. Dan jika ternyata pertolongan jin tersebut ternyata kalau ada jin menolong tanpa diminta, ini ada apa ini? Jin kok tiba-tiba menolong tanpa diminta? Maka kata beliau, segeralah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin. Karena hal ini membahayakan dan menjadi sarana untuk apa? Membenarkan berita jin atau bersandar kepada jin, bertawakal kepada jin. Serta ini bisa jadi umpan agar manusia meminta bantuan kepada jin. Maka kita pun berlindung dari makar atau tipu daya jin. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada orang kesurupan terus diajak dialog, diajak diskusi, kira-kira gimana, Pak? Kita benarkan nggak ucapan jin tersebut? Bisa jadi dihapusi berbohong. Kita kan nggak tahu.
Sehingga dia mengatakan saya jin dari Amerika mas gitu. Coba anak tes bisa bahasa Inggris enggak? Nah, ini. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hukum meminta bantuan jin muslim dalam rangka berobat. Beliau menjelaskan tidak sepantasnya seorang yang sakit minta bantuan kepada jin, baik dalam rangka pengobatan atau yang selainnya. Sehingga Bapak Ibu kalau sakit perginya kemana? Ke ahlinya, ke dokter, jangan ke mbah dukun, jangan ke yang dianggap orang pintar. Karena masyarakat lah gimana mas, sudah pergi ke dokter, ke rumah sakit, sudah ke herbalis, nggak sembuh-sembuh ya akhirnya ke orang pintar gitu. Ke mana Pak? Ke dukun akhirnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini seseorang tidak boleh berpartisipasi atau membantu dalam acara tumbal atau acara sesajen. Maka kalau ada acara yang di situ ada sesajinya, nggak boleh kita cawi-cawi, nggak boleh ikut membantu. Karena ini dosa yang sangat besar, dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Maka ikut berpartisipasi membantu tersenggaranya acara ini dalam segala bentuknya Bapak Ibu, diminta iuran hukumnya haram. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maka apa Pak? Tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Sehingga kalau dimintai iuran apa? Acara yang di situ memberikan sesajen, maka hukumnya haram. Atau ikut masak, hukumnya haram. Karena membantu dalam praktek kesyirikan. Jadi kalau kita usahakan, kalau dalam masalah kesyirikan kita usahakan nggak cawe-cawe Pak. Jangan sampai terlibat, jangan membantu dalam bentuk apapun. Karena ini perkara syirik, perkara besar. Kita saja Pak, dalam masalah riba. Riba itu yang mendukung riba itu apa? Mendapatkan laknat juga. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang membeli makan riba, orang yang menulis transaksi riba, dan dua orang saksinya mereka semua sama-sama dalam perbuatan dosa. Jadi pikir-pikir dulu kalau mau kerja di bank. Tapi Mas kerja di bank kan gajinya Pak? Gajinya banyak iman-iman tapi kita yakin bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Betapa banyak orang yang keluar dari kerja di bank namun akhirnya mendapatkan rezeki yang melimpah, yang barokah. Terus yang terakhir, hukum memanfaatkan makanan atau harta yang digunakan untuk tumbal atau sesajen.
Kalau sesaji tadi berupa sembelihan, maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Dimakan, entah dijual. Ini nggak saya makan mas, tapi tak jual, tak jadikan soto nanti dijual, nggak boleh. Karena hewan sembelihan itu adalah dipersembahkan kepada selain Allah. Maka dagingnya haram, bahkan dagingnya najis karena jadi bangkai. Hukumnya sama dengan makan apa Pak? Daging bangkai tadi. Ini kalau dikasih yang daging-daging hati-hati. Nah, inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, terus darah, daging babi dan sesembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Maka dagingnya haram dimakan dan haram diperjualbelikan. Adapun jika sesaji tadi bukan hewan sembelihan, contohnya apa Pak? Ada duitnya gitu ya. Ada uangnya, berapa Pak biasanya? Berapa ribu kan ya? Boleh diambil enggak? Maka sebagian ulama tidak membolehkan dan menyamakan hukumnya dengan hewan sembelihan tadi. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz yang membolehkan pemanfaatan makanan atau harta selain sembelihan. Karena hukum asal makanan, hukum asal harta itu adalah apa Pak? Halal. Ini. Maka boleh apa? Boleh dimanfaatkan. Mubadir nggih? Pisangnya boleh nggak Pak? Nanti kualat. Ngoten nggih. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW ketika beliau mengambil harta yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik yang dulu tersimpan di perbendaharaan berhala Al-Latta. Jadi ada nama berhala Al-Latta nih. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memanfaatkannya untuk melunasi utang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Jadi di sini apa? Nabi memanfaatkannya tadi nih. Karena ini bukan sembelihan. Jadi ini pendapat yang rajih, selain sembelihan hukumnya boleh. Jadi Bapak Ibu, boleh nggak kita menerima berkat atau menerima mungkin makanan dari acara-acara yang tidak ada tuntunannya? Boleh? Atau kita kembalikan? Nggak Pak, nggak Pak gitu ya. Atau kita kasih makan ayam? Makan sendiri nangis. Iya. Ya, sebenarnya dibuang ya. Ya. Maka di sini memang para ulama berbeda pendapat, namun yang rajih tadi wallahu alam ya, pendapat yang lebih kuat adalah boleh memanfaatkannya. Ya meskipun kita dalam hati mengingkari nih Pak, mengingkari perbuatan tersebut, namun secara hukum asal hukumnya boleh. Nggih. Apalagi kalau kita tolak nanti malah jadi fitnah nggih. Enggak diterima nanti kan malah jadi berantem ya Pak. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Niki Bapak Ibu nggih, sudah masuk adzan dereng? Dereng? Oh, sudah. Oh, nggih. Lebih nggih? Oh nggih, adzan kelas nggih. Nggih Bapak Ibu, kita cekapakan semanten mugi-mugi bermanfaat. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.